Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita dari Mereka. Malam ini, kami akan membawakan sebuah cerita yang mengingatkan kita bahwa tidak semua hal yang terlihat biasa boleh disentuh begitu saja. Sebuah rasa penasaran kecil berubah menjadi petaka panjang yang menghancurkan kehidupan seseorang. Apa yang terjadi ketika seorang menantu diam-diam mengambil tali pocong dari jenazah mertuanya sendiri? Benarkah benda itu membawa keberuntungan? Ataukah justru mengundang teror dari dunia yang tak terlihat? Matikan lampu. Gunakan headset. Inilah teror tali pocong mertua. Hujan turun sejak sore. Langit di atas rumah duka tampak gelap seperti jelaga. Angin dingin menyusup dari sela-sela jendela kayu tua dan membuat kain-kain putih yang tergantung di ruang tengah bergerak perlahan seperti sosok yang bernafas. Nina duduk di sudut ruangan sambil memandangi jenazah mertuanya yang terbujur kaku di atas tikar pandan. Wajah perempuan tua itu tampak pucat dan mengerikan di bawah cahaya lampu kuning redup. Semua orang menangis, tetapi tidak bagi Nina. Di dalam hatinya justru ada rasa lega. Selama 5 tahun menikah dengan Arman, Nina selalu merasa hidupnya dikendalikan oleh mertuanya Bu Rati. Perempuan tua itu sering mencampuri urusan rumah tangga mereka. Bahkan soal pekerjaan Nina di kantor pun tak pernah luput dari komentar sinis. Perempuan kalau terlalu sibuk kerja, rumah tangga bisa hancur. Kalimat itu masih terngiang di kepala Nina. Kini Bu Lati sudah meninggal karena serangan jantung. Rumah terasa lebih lapang. Namun malam itu, Nina justru mendengar sesuatu yang membuat rasa penasarannya tumbuh. Beberapa ibu-ibu yang sedang membaca doa di dekat dapur berbisik pelan. Jangan sampai tali pocongnya hilang. Iya, nanti arwahnya nggak tenang. Nina menoleh. Tali pocong? Tanyanya. Salah satu ibu tua memandang Nina dengan raut serius. Itu tali yang mengikat kepala jenazah. Jangan pernah dilepas sembarangan. Kenapa? Ibu itu menelan ludah. Katanya, kalau ada yang menyimpan tali pocong, hidupnya bisa berubah. Tapi ada harga yang harus dibayar. Nina nyaris tertawa. Baginya semua itu hanya mitos kampung. Tetapi rasa penasaran mulai menggerogoti pikirannya. Malam semakin larut. Satu persatu pelayat mulai tertidur. Arman tertidur di kamar depan karena kelelahan. Hanya Nina yang masih terjaga. Ia memandangi jenazah mertuanya dari jauh. Lampu ruang tengah berkedip sesekali. Udara tiba-tiba terasa lebih dingin. Nina bangkit perlahan. Langkahnya mendekati tubuh jenazah. Kain kafan putih membungkus tubuh Bu Rati dengan rapi. Tatapan Nina berhenti pada tali putih yang mengikat bagian kepala. Itu cuma tali biasa, bisiknya. Dengan tangan gemetar karena takut sekaligus penasaran, Nina menyentuh tali tersebut. Aneh, tali itu terasa hangat, seperti ada denyut halus di dalamnya. Nina buru-buru menarik tangannya, namun rasa ingin tahunya lebih besar. Ia melihat ke sekitar. Semua orang tertidur. Perlahan, Nina membuka simpul tali pocong di kepala mertuanya. Saat simpul itu terlepas, brak! Pintu dapur terbanting keras sendiri. Nina tersencak. Lampu ruang tengah langsung mati. Gelap. Suara hujan terdengar semakin keras. Jantung Nina berdetak cepat. Ia hendak pergi ketika mendengar suara lirih. Nina,
Tubuhnya membeku. Suara itu berasal dari arah jenazah. Nina. Pelan, serak, seperti tenggorokan penuh air. Nina menatap tubuh mertuanya. Kain kafan di bagian kepala bergerak sedikit. Nina menjerit dan mundur. Tiba-tiba lampu kembali menyala. Beberapa keluarga langsung terbangun. "Ada apa?" teriak Arman. Nina pucat. Ia buru-buru menyembunyikan tali pocong di balik bajunya. Tidak apa-apa." Namun salah satu tetua kampung tiba-tiba mendekati jenazah. Wajahnya berubah tegang. Tali kepalanya mana? Semua orang panik. Nina menahan nafas. Tetua itu segera mengambil tali baru dan mengikat kembali kepala jenazah. Ia lalu membaca doa panjang dengan suara bergetar. "Siapa yang membuka tali ini?" Tanyanya tajam. Tak ada yang menjawab. Tetapi Nina merasa tetua itu terus memandang ke arah Nina, seolah tahu. Malam itu, Nina tidak bisa tidur. Tali pocong yang ia sembunyikan di dalam dompet terasa berat. Bahkan ketika ia mencoba membuangnya ke dalam tong sampah, tangannya mendadak gemetar. Ada suara bisikan di telinganya. "Jangan buang aku." Nina langsung menoleh. Tak ada siapa-siapa. Keesokan paginya, pemakaman berlangsung cepat. Tetapi sebelum liang lahat ditutup, Nina melihat sesuatu yang membuat darahnya dingin. Wajah mertuanya di dalam liang tampak tersenyum. Pelan, mata perempuan tua itu terbuka sedikit dan menatap lurus ke arah Nina. Seminggu setelah kematian Bu Ratih, hidup Nina mulai berubah. Anehnya, semua berubah menjadi lebih baik. Di kantor, atasannya tiba-tiba memuji hasil kerjanya. Padahal selama ini Nina jarang diperhatikan. "Direksi suka presentasi kamu," kata Pak Damar. "Mulai bulan depan kamu naik jabatan." Nina terkejut. Gajinya naik hampir 2 kali lipat. Bahkan beberapa rekan kerja yang dulu iri kini mulai mendekatinya. Arman juga mendapat proyek besar. Keuangan mereka mendadak lancar. Semua terasa terlalu sempurna. Sampai gangguan itu mulai muncul. Malam pertama terjadi ketika Nina sedang mencuci muka di kamar mandi. Ia mendengar suara langkah kaki basah di luar. Cek, cek, cek. Nina membuka pintu kamar mandi. Lantai rumah penuh jejak kaki lumpur. Jejak itu menuju ruang tengah. Ketika Nina mengikutinya, jejak itu berhenti tepat di depan lemari tempat ia menyimpan dompet. Bulu kuduknya berdiri. Nina membuka dompet itu perlahan. Tali pocong masih ada. Namun kini, tali itu lembab, seperti baru direndam air. Malam berikutnya, gangguan semakin parah. Pukul 2 dini hari, Nina terbangun karena mendengar suara kursi bergeser. Krit. Pelan, panjang, ia membuka mata dan melihat seseorang duduk di kursi sudut kamar. Tubuhnya dibungkus kain putih, kepalanya menunduk. Air mata menetes dari tubuhnya ke lantai. "Nina." Suara itu membuat tenggorokannya tercekak. Perempuan itu perlahan mengangkat wajah. Bu Ratih. Matanya hitam seluruhnya. Air mata pekat menetes dari kedua matanya. Nina menjerit. Lampu kamar langsung menyala. Arman bangun panik. "Ada apa?" Nina menunjuk kursi. Tetapi kursi itu kosong. Sejak saat itu, Nina mulai sering melihat bayangan mertuanya. Kadang di dapur, kadang berdiri di depan kamar mandi. Kadang hanya terlihat sekilas di balik pintu. Namun yang paling mengerikan terjadi di dalam mobil. Saat itu Nina pulang lembur sendirian. Jalanan sepi, hujan gerimis. Ia sedang fokus menyetir ketika mencium bau tanah kuburan. Menyengat. Nina mengernyit. Lalu tanpa sadar melihat kaca spion tengah. Tubuhnya langsung membeku. Di kursi belakang, Bu Ratih duduk diam. Kepalanya miring, kain kafannya kotor penuh lumpur. Air mata hitam mengalir dari matanya. "Nina." Suara itu terdengar jelas di dalam mobil. "Kembalikan." Nina menjerit histeris.
mobil oleng hampir menabrak pembatas jalan. Ketika ia kembali melihat kaca spion, sosok itu sudah hilang. Sesampainya di rumah, Nina langsung mengunci diri di kamar. Tangannya gemetar saat mengeluarkan tali pocong. Kini tali itu tampak lebih kusam. Dan ada bau anjir samar. Tiba-tiba ponselnya berbunyi. Nomor tak dikenal. Ketika diangkat, tak ada suara. Hanya suara nafas berat dan suara perempuan tua tertawa pelan. Hihihihihi. Telepon langsung mati. Malam itu, Nina tidak tidur sama sekali. Tetapi anehnya, keesokan paginya, ia mendapat kabar bahwa dirinya resmi dipromosikan menjadi manajer. Hidupnya semakin sukses. Namun, rumahnya semakin menyeramkan. Gangguan demi gangguan mulai menghancurkan pikiran Nina. Ia menjadi mudah marah, sulit tidur, tubuhnya sering lemas. Tetapi setiap kali ia berniat membuang tali pocong itu, selalu terjadi sesuatu. Suatu malam, Nina mencoba membakarnya di halaman belakang. Api sempat menyala, namun tiba-tiba api padam sendiri dan terdengar suara perempuan menangis dari belakang rumah. Nina berlari masuk dengan ketakutan. Saat ia menutup pintu, tok, ada yang mengetuk jendela kamar. Perlahan, Nina memberanikan diri melihat. Dan ia hampir pingsan. Bu Ratih berdiri di luar jendela. Wajahnya penuh tanah. Mulutnya terbuka lebar tidak wajar. Lalu kepalanya bergerak patah-patah. Nina, jangan buang. Nina langsung menutup tirai sambil menangis. Esoknya, ia mulai mencari tahu tentang tali pocong. Ia menemui seorang ustadz tua di kampung sebelah. Setelah mendengar cerita Nina, wajah ustadz itu langsung pucat. "Kamu mengambil tali pocong jenazah?" Nina mengangguk pelan. "Itu bukan benda biasa. Kenapa hidup saya malah membaik?" Ustadz itu menatap tajam. "Karena ada yang mengikuti kamu." Tubuh Nina dingin. "Apa maksudnya?" Terkadang benda dari jenazah bisa menjadi pengikat antara dunia orang hidup dan mati. Nina mulai menangis. "Saya harus bagaimana?" "Kembalikan ke makamnya. Minta maaf. Jangan dibuang sembarangan." Nina mengangguk. Namun malam sebelum ia pergi ke makam, teror itu menjadi jauh lebih mengerikan. Pukul 3 pagi, Nina terbangun karena mendengar suara orang menyeret sesuatu. Sret, sret. Suara itu berasal dari ruang tamu. Nina keluar perlahan. Lampu mati, rumah gelap, tetapi ada cahaya samar dari dapur. Ketika ia mendekat, ia melihat sosok Bu Ratih berdiri membelakangi. Tubuhnya dibungkus kafan, tangannya panjang menyentuh lantai. Sosok itu sedang menyeret sesuatu. Ketika Nina melihat lebih jelas, itu adalah tali pocong. Panjang, basah, dan penuh darah. Sosok itu perlahan menoleh. Mata hitamnya menatap Nina. Mulutnya tersenyum terlalu lebar. "Kamu suka hidupmu sekarang?" Nina tak mampu bergerak. "Kamu ambil milikku." Suara Bu Ratih berubah berat. "Sekarang gantian aku ambil milikmu." Lampu langsung menyala terang. Sosok itu menghilang, tetapi lantai rumah penuh lumpur kuburan. Dan di tengah ruang tamu, ada tali pocong Nina. Kini simpulnya bergerak sendiri, seperti ular hidup.
Nina histeris. Keesokan harinya, ia memutuskan membuang tali itu. Namun karena terlalu takut pergi ke makam, Nina justru membuangnya ke sungai kecil di pinggir jalan. Ia melempar tali itu sekuat tenaga. Saat tali jatuh ke air, terdengar suara perempuan tertawa panjang. Hihihihihihihihi. Air sungai tiba-tiba berubah hitam sesaat. Nina langsung lari ketakutan. Ia pikir semuanya selesai, tetapi ternyata itu baru permulaan. Seminggu setelah tali pocong dibuang, hidup Nina mulai runtuh. Semua terjadi begitu cepat. Di kantor, audit mendadak dilakukan. Beberapa dokumen keuangan ditemukan bermasalah. Dan anehnya, semua mengarah pada Nina. "Itu bukan saya!" teriak Nina. Tetapi bukti transfer dan tanda tangan ada atas namanya. Pak Damar memandang kecewa. "Kami percaya kamu selama ini." Nina menangis histeris. Ia benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi tidak ada yang percaya. Bahkan Arman pun mulai berubah. Suaminya sering marah. Mereka bertengkar hampir setiap malam. Dan setiap kali bertengkar, Nina selalu mendengar suara tawa perempuan tua di sudut rumah. Hihihihi. Suatu malam, Arman akhirnya berkata kasar. "Aku capek," bentak Arman. Saat itulah lampu rumah berkedip. Dan di belakang Arman, Nina melihat sosok Bu Ratih berdiri. Kepalanya miring, matanya hitam, tersenyum. "Nina!" Nina menjerit. Tetapi Arman tidak melihat apapun. Beberapa hari kemudian, polisi datang ke kantor. Nina ditangkap atas tuduhan korupsi. Saat digiring keluar kantor, semua orang memandang hina. Nina menangis. Ia merasa hidupnya hancur. Namun yang paling mengerikan terjadi ketika ia berada di sel penjara malam pertama. Lampu sel mati mendadak. Udara dingin menusuk. Lalu dari sudut gelap terdengar suara lirih. "Nina." Nina gemetar. Sosok Bu Ratih perlahan muncul dari kegelapan. Tubuhnya kini penuh luka. Kafan putihnya dipenuhi tanah dan darah. "Kamu buang aku sembarangan." Air mata hitam menetes dari wajahnya. "Sekarang rasakan hidup tanpa berkah." Nina menutup telinga sambil menangis. Namun sosok itu terus mendekat. Sampai wajahnya tepat di depan Nina. Bau busuk kuburan memenuhi sel. "Semua yang kamu dapat bukan milikmu." Sosok itu tertawa keras. Dan lampu sel kembali menyala. Nina pingsan. Tahun demi tahun berlalu. Nina akhirnya keluar dari penjara setelah menjalani hukuman. Tetapi hidupnya sudah benar-benar berubah. Arman menceraikannya. Hartanya habis. Tak ada teman, tak ada pekerjaan. Ia hanya tinggal bersama anak kecilnya di rumah kontrakan sempit. Namun, teror itu ternyata belum selesai. Karena setiap malam, Nina masih mendengar suara langkah kaki basah di luar rumah. Cak. Cak. Dan suara perempuan tua berbisik pelan. "Nina." Hujan turun deras malam itu. Atap rumah kontrakan Nina bocor di beberapa bagian. Anaknya sudah tertidur di kasur tipis. Sementara Nina duduk sendiri memandangi jendela. Wajahnya kini tampak jauh lebih tua. Matanya cekung, rambutnya mulai beruban. Hidupnya benar-benar berubah sejak malam ia mengambil tali pocong itu. Ia menyesal. Sangat menyesal. Tetapi semuanya sudah terlambat. Nina kini bekerja serabutan. Kadang mencuci pakaian tetangga, kadang berjualan kecil-kecilan. Hidupnya penuh kekurangan.
Namun anehnya, ia merasa lebih tenang. Karena sejak keluar penjara, Nina mulai rajin beribadah. Ia sadar semua yang terjadi adalah akibat keserakahan dan rasa penasarannya sendiri. Malam itu, listrik tiba-tiba mati. Rumah langsung gelap gulita. Anak Nina terbangun dan menangis. "Mama, takut." Nina memeluk anaknya. Tidak apa-apa. Tetapi, kemudian terdengar suara dari dapur. Kret, seperti kursi ditarik perlahan. Nina langsung pucat. Sudah lama ia tidak mendengar suara itu. Lalu, terdengar suara langkah kaki. Pelan, mendekat. Cek, cek, cek. Bau tanah kuburan memenuhi rumah. Anak Nina mulai menangis histeris. Nina memejamkan mata. Air matanya jatuh. "Ibu?" bisiknya lirih. "Maafkan saya." Suara langkah itu berhenti tepat di depan kamar. Lalu, tok tok tok. 3 ketukan pelan di pintu. Nina gemetar. Namun kali ini ia memberanikan diri. Ia membuka pintu perlahan. Gelap. Tak ada siapa-siapa. Tetapi di lantai, ada bekas tanah basah membentuk jejak kaki. Dan di ujung jejak itu, terdapat seutas tali pocong tua. Kotor, penuh lumpur. Persis seperti yang pernah ia buang. Nina langsung menangis. Ia mengambil tali itu dengan tangan gemetar, lalu memeluk anaknya. Malam itu juga, Nina pergi ke makam Bu Ratih di tengah hujan deras. Kuburan tampak sepi. Angin dingin bertiup kencang. Nina berlutut di depan makam. Air hujan bercampur air matanya. "Maafkan saya." Tangannya menggali tanah sedikit, lalu menguburkan kembali tali pocong itu. Tiba-tiba angin berhenti. Suasana menjadi sangat sunyi. Nina menunduk sambil menangis, lalu perlahan terdengar suara perempuan tua. Sangat pelan, "Jaga anakmu baik-baik." Nina langsung mengangkat kepala. Tak ada siapa-siapa. Tetapi untuk pertama kalinya, ia tidak mencium bau kuburan lagi. Hanya aroma tanah basah setelah hujan. Keesokan harinya, hidup Nina tidak langsung membaik. Ia tetap miskin, tetap hidup sederhana. Namun gangguan itu perlahan menghilang. Tak ada lagi suara langkah kaki, tak ada lagi sosok di kaca spion, tak ada lagi air mata hitam. Namun, setiap malam Jumat, Nina selalu bermimpi melihat Bu Ratih berdiri jauh di ujung jalan. Perempuan tua itu hanya diam, menatap Nina, lalu perlahan menghilang ke dalam gelap. Dan sejak saat itu, Nina benar-benar memahami satu hal. Ada hal-hal yang tidak seharusnya disentuh manusia. Karena setiap keserakahan selalu memiliki harga yang harus dibayar. Terlepas dari benar atau tidaknya cerita ini, ada satu pelajaran yang bisa kita ambil. Rasa penasaran, keserakahan, dan keinginan untuk mendapatkan sesuatu dengan cara instan seringkali membawa konsekuensi yang tidak pernah kita bayangkan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari mereka. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan. Karena semakin banyak yang mendengar, semakin banyak yang tahu bahwa mereka benar-benar ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.